Nah, saya juga minta Pak Habib Smith kalau ceramah berakhlak yang baik, ya. Jangan kamu tunjukkan kepada masyarakat makin semakin nilainya kepada Alawin itu semakin kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya. Juga, ya, jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu. Tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata. Tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat, ya Al-Alawin, ingat, ya. Semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat, kita orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit dan mudah-mudahan para habaib dapat hidayah dan taufik. Sekali lagi Pak Kiai, para habaib tidak mengingkari para sunan adalah turunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih dekat kepada Rasul daripada saya turunannya, ya. Kita harus akui, ya. Itu barangkali kebetulan tokoh-tokoh sayyid yang Anda selalu lihat di YouTube barangkali lagi emosi jadi ngomongnya sembarangan, ya. Tolong dimaafkan para kiai, maafkan anak-anak kami, ya. Semoga perdamaian ini berjalan dengan baik, ya. Saling hormat menghormati, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang Allah berikan kebaikan, kebahagiaan dan hal-hal yang walaupun tidak terlalu sempurna, setidaknya tidak terlalu kurang. Jadi setiap saat kita bertambah baik di dunia ini, di semua urusannya, urusan keluarga, urusan pekerjaan, wabil khusus urusan ibadah, urusan perjuangan menegakkan agama dan sebagainya. Lalu Allah nanti jadikan kita pula orang-orang yang Allah bangkitkan bersama orang-orang yang baik. Lalu Allah kembalikan kita kepada tempat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ini adalah nasihat dari Habib Sepuh yang senior dan juga sangat karismatik. Habib ahli ilmu, juga Habib yang layak menjadi uswah bagi kita yang ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita perhatikan butiran-butiran nasihat beliau di bagian yang berkaitan dengan Habib Bahar, juga Habib Hanif, untuk lebih santun dalam berceramah, tidak menyakiti atau tidak mengeluarkan narasi-narasi yang mengusik pribumi. Itu saya kira adalah narasi yang sangat tajam, yang head to head, yang langsung menuju kepada pokok persoalan, yaitu bagaimana kita itu tidak mengusik atau tidak menyampaikan hal-hal yang membuat orang-orang sekitar kita terganggu. Walaupun itu sebuah kebenaran, tentu ada metode yang lain yang lebih tepat. Sebuah kebenaran itu tidak boleh harus dilaksanakan dengan cara justru memunculkan mudarat atau keburukan yang lainnya. Kemudian ketika berkaitan dengan Kiai Haji Imaduddin, Habib ini ingin meyakinkan Kiai Haji Imaduddin atau ingin memberitahukan bahwasanya habaib itu banyak, bukan hanya seperti Habib Bahar, bukan hanya seperti Habib Hanif. Ada banyak habib-habib yang tidak sama dengan mereka. Artinya tidak sama, mungkin tidak sekeras mereka, atau mungkin tidak sesering mereka menyampaikan narasi-narasi yang tidak enak didengar, yang entah tidak enak didengar oleh kelompok tertentu atau oleh masyarakat dan semacamnya. Tetapi yang saya menarik adalah di bagian ujungnya, yaitu ini adalah perdamaian. Dibingkai dalam sebuah doa, semoga perdamaian ini. Nah, kalau semoga perdamaian ini sebagai closing statement dari sebuah narasi, berarti ini narasi diungkapkan untuk menyikapi sebuah konflik, lalu memunculkan opsi yaitu perdamaian, lalu dibungkus dengan doa, semoga perdamaian ini. Wallahu a'lam. Kalau setahu saya,
Ini sebetulnya bukan konflik yang relevan dengan bahasa perdamaian. Karena tidak bisa kita mengukur sesuatu hanya dari personal. Misalnya keturunan Wali Songo konflik dengan Ba'alawi, keturunan Wali Songo diwakili Kiai Imad, Ba'alawi diwakili Habib Bahar dan Habib Hanif. Saya kira enggak begitu. Kenapa? Karena tidak semua keturunan Wali Songo itu sama dengan Kiai Imad, tidak semua Habib juga sama dengan Habib Bahar. Jadi ini saya kira pada akhirnya kalaupun mau ditarik kepada konflik itu personal saja, walaupun ya masih relevan dengan perdamaian, ya damai secara personal. Cuman misalnya kita memandang ini sebagai dinamika keilmuan, artinya tanazu fil ilmi, mujadalah fil ilmi, bukan harbun, bukan perang, maka relevannya bukan dengan bahasa perdamaian atau asulhu, karena perdamaian itu biasanya untuk sebuah konflik, untuk sebuah peperangan, atau untuk sebuah pertikaian. Kalau untuk perdebatan ilmiah, mungkin relevannya itu adalah al-jam'u atau kompromi, dicari titik tengahnya bagaimana. Ya mungkin maksud Habib tersebut adalah perdamaian di situ. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Mari kita diskusikan dengan baik-baik. Mungkin seperti itu ya. Ya biasa toh kita menafsirkan kalimat seseorang atau kalimat siapapun bebas-bebas saja selama kita bertanggung jawab dengan penafsirannya. Karena kalau misalnya ini dianggap sebagai perdamaian yang sering kita dengar atau akrab di telinga kita, berarti ada sebuah konflik, ada sebuah perang atau ada sebuah pertikaian. Padahal kalau masih ranahnya ilmiah, masih adu kitab, bahasa perang itu hanyalah untuk memaniskan atau untuk memanaskan situasi, padahal sejatinya tidak. Berdebat dengan bahasa apapun masih adalah perdebatan. Bukan fisik, bukan menghalau pasukan, bukan ingin menghancurkan satu kelompok atau memusnahkan satu golongan, tidak, tetapi tetap berdinamika secara keilmuan. Dan saya kira agak membingungkan juga. Di satu sisi siap 3 hari 3 malam ingin berdebat, di satu sisi mempersilahkan yang mau datang untuk mempertanyakan. Seharusnya itu bagaimana cara tengahnya. Dari pihak Kiai Imaduddin sudah siap, dari pihak Naqobah Al-Ashraf Al-Kubro mempersilahkan siapa yang mau datang. Nah, jalan tengahnya bagaimana? Mungkin harus dimediasi, ada pertemuan langsung, ada diskusi langsung, biar ini selesai dan tidak menjadi sesuatu yang selesainya itu semu. Semu artinya seolah-olah selesai, tetapi di kemudian hari akan muncul lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sepakat dengan Habib ini, di satu sisi maksudnya lakukan apapun itu dengan damai. Tetapi saya kurang sepakat kalau damai misalnya ditafsirkan sebagai meredam konflik, karena saya tidak melihat ini sebagai konflik. Ini adalah tanazu, ini adalah ta'arud dalam keilmuan. Ya, biasanya itu adalah al-jam'u. Atau mungkin kalau tidak mungkin ada al-jam'u, tidak mungkin dikomparasikan, tidak mungkin ditarik satu kesepahaman, maka mau tidak mau adalah tarjih. Tentukan mana yang lebih benar, tentukan mana yang lebih unggul. Kalau misalnya tidak bisa tarjih juga, ya tawakuf, diam. Itu metode kalau kita menyaksikan ada adillah yang bertaarud satu sama lain. Hadis kok tidak sama dengan hadis yang lain, tidak sama maksudnya kok bertentangan korelasi kandungan hukumnya. Maka langkahnya adalah dipastikan dulu status dua hadis ini, apakah sama-sama sahih atau tidak. Kalau sahih melawan doif, jelas doifnya kalah. Kalau sama-sama sahih, pastikan dulu apakah sama-sama am atau jangan-jangan satunya am, satunya khos, berarti khos yang dipakai. Atau satunya mutlak, satunya muqayyad, berarti muqayyad yang dipakai. Kalau semuanya sudah sama, sudah persis, tapi kok masih tidak sinkron, maka berarti ada al-jam'u, tarik ke pemaknaan lain. Itu populer dalam hadis. Kalau misalnya masih tidak bisa juga, maka ditarjih mana yang lebih unggul. Atau ada yang terlewat, ditarik historisnya mana yang lebih dulu. Berarti yang lebih dulu dianulir oleh yang baru belakangan. Kalau sudah semua cara ditempuh,
maka ya mau tidak mau ditarjih. Walaupun kaidahnya itu al-jam'u muqaddamun alal ihmal, al-amalu bil kulli muqaddamun alal ihmal. Kalau bisa dua-duanya itu dipakai. Artinya diambilkan bagaimana cara menyatukannya. Ya kalau tidak bisa ya tarjih. Ditarjih itu berarti harus ada yang dianulir karena ada yang dianggap lebih benar. Nah, itu berarti dinamikanya keilmuan. Bukan perang, bukan konflik, bukan apa-apa. Ya wallahu alam apakah Kiai Haji Imaduddin akan memberikan tanggapan tentang hal ini, tetapi semestinya harus, setidaknya sebagai ekspresi beliau atau apresiasi beliau bagaimana ketika ini sudah naiknya itu di Habib senior, bukan lagi di Habib Bahar atau Habib Smith, Habib Hanif atau Habib Hamid, tapi sudah masuk di tatanan Habib yang masuk suyuh ya. Baik secara usia, secara muru'ah, juga secara keilmuan. Jadi saya akan memandang ini sebagai ta'arudul adillah, pertentangan dalil-dalil, pertentangan sumber informasi. Maka diukur mana yang lebih sahih. Kalau sama-sama sahih statusnya maksudnya, maka dilihat mana yang am, mana yang khos. Kalau sama-sama am atau sama-sama khos, maka dilihat mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Sehingga nanti ada yang nasih, ada yang mansuh. Kalau juga ternyata tidak bisa dilihat dari situnya, maka bagaimana kalau kita munculkan satu istimbat yang mengakomodir keduanya? Kalau tidak bisa juga, maka mau tidak mau ditarjih. Kalaupun tidak mau ditarjih, ya sudah diamalkan semuanya masing-masing. Silahkan ikut. Satu kasus sederhana misalnya ada hadis, sebaik-baiknya saksi adalah yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Seburuk-buruknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta bersaksi. Ini kan dua hadis bertentangan, statusnya sama. Maka diambillah pemahaman yang dua-duanya itu dipakai. Seburuk-buruknya saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta, tetapi dia belum layak untuk bersaksi, dalam artian bermasalah kesaksiannya. Mungkin dia itu mau bersaksi dengan bohong, membela yang salah atau sebagainya. Kira-kira begitu secara garis besar ya. Sebaik-baiknya orang yang bersaksi adalah orang yang bersaksi ingin menegakkan kebenaran, melindungi hak orang lain, walaupun belum diminta, maka dia al-mutabadir ya. Dia itu mensegerakan, khawatir nanti ada vonis yang tidak adil. Nah, kira-kira begitu gambaran sederhananya ya. Mungkin tidak pas seperti itu bagaimana ibarah dalam kitabnya. Saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Allahumma dina ada sabil. Semoga kita mendapatkan manfaat.